Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah bolak-balik saya sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Sering kita lupa negara ini adalah negara besar, negara yang sangat besar. Banyak yang belum tahu, saya sering berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa kita memiliki 17.000 pulau, belum tahu. Bahwa penduduk kita ini sudah hampir 280 juta, juga banyak yang belum tahu. Inilah yang sering saya ulang-ulang kalau dalam pertemuan supaya, dan sekarang hampir semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan sebagai negara besar, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, tapi kan punya jet pribadi. Coba terbang dari Aceh, Banda Aceh, langsung ke Jayapura atau ke Wamena. Baru tahu berapa luas negara ini. Saya pernah mencoba sekali, 9 jam 15 menit dari Banda Aceh. Nanti nyobalah satu-satu. Dari Banda Aceh ke Jayapura. Kan terasa betapa negara ini sangat, negara kita berkerasa negara ini negara besar. Itu kalau dari London mungkin sampai, kalau sini mungkin sampai mana? Istanbul mungkin. Melewati 6 atau 7 negara. Saya belajar dari negara-negara Amerika Latin. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, kebanyakan dari mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang dan bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin. Tetapi ada salah satu contoh negara yang menurut saya, ini karena manajemennya, karena tata kelolanya baik, lompatan itu terjadi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, yaitu Guyana. Guyana dulu adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Kemudian ditemukan potensi minyak, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, maaf Pak Erik, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar. Jadi jangan sampai di sini itu kadang-kadang juga swasta pengen mengatur. Yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silahkan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur. Dan kini Guyana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 2022 pertumbuhan ekonominya sampai mencapai 62%. 62%. Bukan 22, 62% tahun yang lalu. Karena swasta dan pemerintah bergandengan. Kita juga ingin seperti itu. Jadi sekali lagi, kerjasama, kolaborasi itu sekarang menjadi kunci. Saya beri contoh yang kedua, pembangunan IKN. Ini juga tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. 33 billion US dollar. Nggak mungkin. Sebab itu, kemarin kita rancang 20% itu dari anggaran APBN, yang 80% itu PPP atau dari private sector. Dan yang senang setelah pemerintah memulai 2 tahun yang lalu, pertengahan tahun ini sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Letakkan bartub pertama, groundbreaking, terus. Dan saat ini memang masih kita rem, yang diprioritaskan adalah dari dalam negeri terlebih dahulu. Meskipun dari luar juga ada nengok beberapa kali, misalnya dari Singapura kemarin 130 investor datang melihat Nusantara. Dan banyak yang berminat, yang sudah letter of interest berapa Pak? Total 320. Banyak, tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor dalam negeri. Nanti kalau enggak, nanti udah suaranya. Ini kok serius sekali. Saya pengen ini aja lah. Ini Bapak Ibu semuanya kan sudah melihat ibu kota negara baru, Nusantara. Saya pengen satu orang komentar dulu. Ibu-ibu coba. Silakan. Tahu. Tekstil, garment. Izin Pak. Furniture juga.
Ini gara-gara undangan Bapak waktu acara Asmindo Ivina, kami kesini bersama dengan Pak Lilik dan teman-teman CEO yang lain. Saya mau ngomong belak-belakan ya Pak, mumpung saya juga satu kota sama Bapak. Saya pertama-tama dengar soal IKN, saya jujur nggak terlalu percaya Pak. Boleh ngomong belak-belakan kan? Silakan. Tapi hari ini di mobil juga tadi dari Balikpapan, saya merasa bangga bahwa ide dari IKN ini dari Wong Solo Pak, dari Bapak. Salah. Ide dan gagasan itu tahun 1957 dari Bung Karno. Dari Pak Karno. Bukan dari saya. Saya mengeksekusi. Ya. Nah biasanya Wong Solo ini kan alon-alon asal kelakon, tapi Bapak kan langsung proceed, gitu, langsung eksekusi, sat-sat. Tapi melihat IKN nih Pak, termasuk cita-citanya kita menuju Indonesia Emas 2045, dan kita praktisi lapangan, di luar infrastruktur Pak, kami merasa bahwa yang perlu, tadi Bapak udah sampaikan, edukasi Pak. Karena menuju Indonesia Emas ini, saya merasa bahwa selain SDA kita juga perlu dan infrastruktur kita perlu SDM. SDM emas. Nah mohon Pak nanti petunjuk dari Bapak, arahan tadi Bapak juga udah sampaikan mengarah kepada Indonesia Emas mengenai SDM Pak. Dan nuwun sewu Pak, juga penegakan hukum, kepastian hukum, reformasi hukum. Karena semua yang kita build ini perlu kepastian hukum, terutama kalau nanti ada PPP Pak. Karena jangan sampai nanti di masa kabinet berikutnya, kami-kami yang ikut membangun, yang tadi Bapak di Pantun sampaikan 100 CEO atau nanti 1000 sejuta CEO sama-sama membangun bersama Indonesia, kita juga kena masalah sama-sama. Nuwun sewu Pak, kalau saya terbuka. Terima kasih. Ini komentarnya mengenai IKN belum tadi, baru yang saya dengar keluhan ini. Bukan keluhan Pak, tapi kalau saya boleh ngomong all out, kalau itu kepastian. IKN, mengenai IKN. Ya, kalau kepastian hukum dan reformasi hukum ada, kita siap Pak untuk support IKN bersama Bapak. Karena itu yang kita perlukan dari teman-teman di sini, karena kita ini private sector Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita nggak jelas, nantinya ujung-ujungnya, ya Bapak tahu deh. Ujung-ujungnya. Oh nggak jelasnya, jelas apanya? Ujung-ujungnya kita yang diperiksa, kita yang ini kok diperiksa Pak. Tuh kenapa? Nah itu. Mau bangun IKN kok diperiksa. Iya Pak. Ya itu dari kami. Tadi saya sama teman-teman foto-foto di Istana Negara. Kita ngomong ini untuk anak dan kita yang bangun, tapi nanti yang menikmati anak dan cucu. Dan izin Pak, memang saya tahu bahwa 2024 Bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu Pak, kita siap tapi kita set-set tapi juga ada alon-alon asal kelakonnya Pak. Mengingat edukasi dan juga penegakan hukum juga sama pentingnya Pak dengan IKN. Terima kasih banyak Pak. Tahun depan itu banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi. Siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Ya. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain, itu bisa sampai 15 tahun. Supaya tahu, supaya enggak terjadi miss. Enggak, 15 tahun, kurang lebih. Tapi mungkin bisa maju kalau swastanya ngebut. Seperti sekarang ini kalau tiap bulan groundbreaking 10, 15, 10, 20, itu baru akan cepat.